Tetapi memang data mengatakan ada 1.150 NPS terindikasi di dunia. 1.150 jenis baru di dunia. Nah, yang sudah masuk ke Indonesia itu 91 jenis baru narkoba. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sekali lagi kami mengingatkan, jika Anda ingin mengikuti wawancara ini di media sosial, cari nama akunnya Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur sebagai host Perspektif Baru senang sekali kembali menjumpai Anda untuk wawancara khusus dengan perspektif yang jernih, dengan sudut pandang yang jernih. Dan kali ini kita membahas topik yang sangat penting, yang sering kita lihat pemberitaannya di media sosial maupun di media mainstream, terutama jika ada artis yang terkena kasus narkoba. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai narkoba, dan kasus narkoba ini masih perlu menjadi perhatian bersama kita semua. Ini karena kasus narkoba termasuk dalam 5 besar kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Selain itu, kasus narkoba juga perlu menjadi perhatian karena setiap tahun selalu muncul jenis-jenis narkoba baru. Jadi kita akan membahas topik ini, mewaspadai narkoba baru. Tentu saja kita membahasnya dengan narasumber yang kredibel untuk menjelaskannya, yaitu dengan Kepala Lokal Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung, yaitu Pak Bambang Setiawan. Salam perspektif Pak Bambang. Ya, salam perspektif. Iya, terima kasih nih sudah bersedia hadir untuk wawancara ini. Ini penting di sela-sela kesibukannya Pak Bambang, dan juga wawancara ini terkait dengan kita akan memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia yang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Nah, Pak Bambang Setiawan, ketika kita membicarakan mengenai narkoba, nah, kami yakin dan juga sering diberitakan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah BNN, sangat serius memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Nah, tentu saja upaya pemerintah ini harus mendapat dukungan dari masyarakat, dari publik. Nah, salah satu cara masyarakat mendukungnya yang kami lihat adalah ya dengan mengenal jenis narkoba supaya tidak mudah tertipu dalam penyalahgunaannya. Nah, mana sih cara kita mengetahui bahwa suatu barang itu merupakan jenis narkoba baru? Ya, terima kasih Pak Hayat. Sebelum kita ngomong soal narkoba ya, secara spesifik, saya mau cerita dulu nih situasi narkoba di Indonesia. Boleh Pak ya? Sedikit. Ya, jadi narkoba di Indonesia itu sekarang angka prevalensinya 3,3 juta jiwa. Disinyalir ini adalah pengguna di Indonesia. Coba bayangkan Pak, 3,3 juta ini, bagaimana kita mau dapat Indonesia emas tuh? 45 gitu ya. Ini Indonesia cemas kalau itu. Nah, adanya Indonesia cemas dengan situasi yang morat-marit dengan adanya narkoba, apalagi kita ngomong narkoba jenis baru yang sebentar lagi kita mau bahas secara lebih spesifik. Ini Pak, jadi kondisinya itu sebetulnya turun nih Pak. Berita good news-nya adalah 2021 3,6 juta jiwa. 2023 ini turun sebetulnya 3,3 juta jiwa, tapi relatif masih tinggi Pak. Kan kalau ini saya ngurusi pecandu Pak. Jadi memang ngurusi pecandu ini memang dia benar-benar masa produktifnya itu hilang Pak. Habis masa produktifnya karena kecanduannya tadi. Bayangkan kalau 3,3 juta jiwa itu pecandu tidak kita tangani dengan baik, apa yang terjadi? Yaitu generasi emas kita di 2045 ini jelas-jelas ini nggak akan tercapai. Nah, Pak Bambang, 3,3 juta itu sebagian besar generasi muda atau sebagian besar adalah yang di atas usia dewasa 40 tahun ke atas? Bad news-nya adalah usia range-nya adalah usia produktif Pak. Usia 15 tahun sampai 49 tahun. Ini range usia yang banyak pakainya gitu loh. Usia termuda yang saya rehab di tempat rehab saya itu di usia 12 tahun. Kemudian usia tertua itu ada 57 tahun gitu. Jadi ini memang usia ini sudah tidak menjadi patokan dia free dari drugs itu. Bahkan ya potensi-potensi itu bisa terjadi dengan
dengan siapa saja. Nah, mereka itu menggunakan narkobanya itu narkoba yang selama ini kita kenal ya, atau baru ya yang kita kenal ya, mohon maaf ya, misalnya ganja gitu dan sebagainya. Dari data yang kita peroleh ya, Indonesia Drugs Report itu di 2023 ini memang lebih dominan kita masih di penggunaan ganja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metamfetamin atau sabu lah, biasa kita kenal itu. Tetapi kalau NPS memang belum banyak. Tetapi memang data mengatakan ada 1.150 NPS terindikasi di dunia. 1.150 jenis baru di dunia. Nah, yang sudah masuk ke Indonesia itu 91 jenis baru narkoba. Coba Bapak bayangkan jenisnya apa saja tuh. Wah, luar biasa. Dan yang unik ya, 6 di antara jenis baru ini belum diatur oleh Permenkes. Sehingga dia kita tangkap, dia nggak bisa kita jerat secara hukum gitu, Pak. Karena itu bukan termasuk narkoba karena tidak ada aturannya. Betul, belum diatur. Jadi baru 85 dari 91 tadi, 85 itu sudah diatur oleh Permenkes. Artinya kalau dia pakai, berarti ada penyalahgunaan. Kalau ada penyalahgunaan, berarti dia bertentangan dengan hukum. Jadi ada dua, apakah dia nanti masuk ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba, atau dia memang seorang penyalahguna yang artinya harus mendapatkan hak rehabilitasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh mengenai bahwa di dunia ini ada 1.100 lebih jenis narkoba baru. Nah, di antaranya 91 sudah masuk ke Indonesia dan 85 sudah ada aturannya. Nah, bagaimana kita mengetahui nih bahwa ini adalah suatu barang narkoba gitu loh? Apakah dari bentuknya, apakah dari warnanya, atau dari suatu hal lainnya? Nah, ini Pak, memang kalau secara spesifik kita nggak bisa mengetahui jenis-jenis baru ini Pak, karena macam-macam, ada yang dibentuk sebagai cake gitu ya, cake ya, jadi ada jadi kue gitu ya, kemudian jadi makanan-makanan kecil gitu ya. Jadi agak sulit karena sekarang para pengedar itu udah lebih pintar Pak, jualannya udah lewat online, lewat mana-mana, lewat apa saja lah medianya sudah bisa dijual. Kalau secara spesifik emang nggak bisa, kecuali yang memang dia model-model sintetik kanabinoid. Nah itu dia modelnya seperti tembakau, kemudian dia disemprot dengan cairan tertentu, kemudian dia dihisap atau direndam dengan cairan tertentu, kemudian itu dihisap. Tapi bentuknya itu ya tembakau gitu loh. Tembakau cuman sudah dengan sintetik kanabinoid tadi. Yang 85 udah masuk ke Indonesia ini rata-rata bentuknya apa? Misalnya nih, kalau misalnya bentuknya kue, apakah kalau kita makan kue tersebut terus kita rasa apa sih rasanya bahwa oh ini mengandung narkoba? Nah, itu bagaimana tuh Pak Bambang? Ya, itulah Pak. Makanya sebegitu kompleksnya ya bagaimana kita mencegah, menghindari, lalu mengantisipasi barang-barang ini masuk ke dalam kategori narkotika jenis baru. Memang kalau kemarin banyak ya ceritanya, ada ayam geprek yang pakai narkoba kan, terakhir Bapak juga mungkin dengar gitu ya. Nah ini memang sudah berkamuflas dengan makanan-makanan yang memang sulit untuk dideteksi itu sebagai narkoba. Maka ujinya adalah dengan uji lab. BNN punya uji lab narkotika, kemudian dibuktikan bahwa memang dia masuk ke dalam narkotika jenis baru atau tidak gitu. Jadi kalau memang kita lihat barangnya memang agak sulit Pak. Tapi bisa dari tanda dan gejalanya gitu ya. Kita makan ini tiba-tiba pusing, kok turunnya kesadaran misalnya. Kemudian kok ada seperti halusinasi sedikit. Nah, itu mungkin bisa disinyalir dengan itu. Dan segera laporkan kalau memang ada makanan atau minuman yang terindikasi dari tanda dan gejala penggunaan narkoba, ya segera laporkan dan mungkin ke BNN terdekat, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti untuk uji lab. Seperti itu. Segera laporkan ke BNN terdekat atau ke persoalannya kalau kita laporkan itu kita jadi tersangka atau tidak. Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Iya. Pertanyaannya bagus Pak Hayat. Jika kita melaporkan, justru kita akan mendapatkan perlindungan hukum Pak. Ada dua jenis nanti, ada dua jenis. Kalau dia dia tahu bahwa dia seorang pecandu atau penyalahguna atau terlibat di dalam penyalahgunaan obat, segera laporkan. Sehingga dia akan dilindungi oleh BNN, oleh undang-undang bahwa dia sudah melaporkan dirinya
bahwa dia masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga dia akan ditangani dengan tata laksana yang sudah disepakati, standar operasional prosedur yang sudah disepakati oleh BNN, maka akan ada penanganan khusus dan dilindungi secara undang-undang. Dilindungi secara hukum. Nah, yang apesnya adalah pakai nggak mau lapor, ketangkep tangan. Nah, itulah Pak. Maka dia akan dikenakan secara sanksi hukum. Nah, itu penting dipahami oleh sahabat perspektif baru. Satu lagi juga yang harus kita pahami. Nah, narkoba jenis baru ini peredarannya itu sistem perorangan atau jaringan? Iya. Biar apa ya Pak? Tetap tidak ada istilah perorangan Pak ya. Tetap nih jaringan Pak. Jaringan yang memang kita sudah petakan, peta jaringannya sudah kita petakan, tetapi memang tidak semasif sabu dan ganja Pak ya. Memang ini masih narkoba jenis baru yang 1.150 di dunia, itu 91 di antara sudah masuk ke Indonesia. Nah itu memang kita masih terus Pak berkolaborasi dengan masyarakat, dengan Polri, dengan penegak hukum yang lainnya untuk siapa sih sebenarnya nih pemain utama dari narkoba jenis baru ini. Lah, biasanya ini dijualnya ini secara diam-diam atau bisa terbuka, seseorang bisa membelinya secara online? Iya, dijualnya tetap dengan kondisi ini Pak ya, berkamuflase dengan apa misalnya marketplace yang ada. Misalnya kita mau beli nih, tentu dia nggak akan jual dengan barang dagang tertentu, dengan jenis tertentu, beli secara online ya dikirimnya juga secara online juga gitu. Jadi memang mereka pandai sekali Pak berkamuflase dengan marketplace yang ada, dijual, kemudian sudah ada juga yang penggunaan secara rutinnya juga sudah membeli secara rutin juga itu sudah kami petakan gitu Pak. Nah ini penting buat orang tua ya, agar mereka mewaspadai anaknya jangan sampai penyalahgunaan narkoba jenis baru ini. Nah satu lagi, ciri-ciri anak yang terkena narkoba jenis baru ini gimana? Ya. Pada prinsipnya Pak sama ya dengan penggunaan yang lainnya ya. Biasanya kalau kategorinya anak itu biasanya kita bisa lihat dari tanda-tandanya gitu ya Pak ya. Biasanya kalau bangunnya itu dia rutin bangun pagi, tiba-tiba dia sulit untuk bangun misalnya. Kemudian kalau tadinya dia seorang pekerja, rajin bekerja, tiba-tiba dia malas untuk bekerja lihat dari sudut pandang perilakunya dulu. Kemudian yang biasanya dia mudah untuk bersosialisasi, berkomunikasi, tiba-tiba dia menarik diri, nah seperti itu. Kemudian kalau dia biasanya seorang anak gitu ya, yang tadinya dia apa-apa ngomong dengan orang tuanya sekarang semuanya serba tertutup dari gejala sosialnya. Kalau dari fisiknya biasanya ya berat badannya mulai turun, sulit tidur, biasanya seperti itu Pak. Sulit tidur, kemudian kadang-kadang kalau dia pakai narkoba ini, paginya dia pakai narkoba jenis baru ini, dia menjadi lebih semangat gitu misalnya, kalau ada unsur stimulannya. Nah malamnya biasanya di mix dengan obat-obatan yang untuk dia bisa tidur gitu loh Pak. Nah, jadi di mix, paginya stimulan, malamnya diminum yang depresan. Jadi mix gitu pemakaiannya. Nah, tadi kan dijelaskan juga bahwa di dunia ini sudah banyak, ada sekitar 1.150 jenis narkoba baru. Di antaranya 91 sudah masuk ke Indonesia. Nah, jadi pertanyaan kita, bagaimana sistem early warning-nya, peringatan dini atau deteksi dininya dari negara kita untuk mencegah jenis-jenis narkoba baru ini masuk ke negara ini? Iya, betul Pak. Jadi sekarang kan lagi hits juga nih Pak soal kratom Pak ya, yang akan rencana untuk diperdagangkan gitu ya. Kita lagi buat kajiannya juga Pak. Itu salah satu early juga Pak, bahwa memang disinyalir memang ada bisnis besar di balik semua itu. Kita udah melihat ada arah-arah ke sana, dan kita berharap pemerintah mengurungkan niatnya untuk legalisasi si kratom ini Pak. Karena kratom juga mirip Pak, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu ya. Jadi early warning-nya adalah memang ada gerakan khusus Pak yang ingin melegalkan Pak. Ingin melegalkan
berbagai macam narkotika, terutama ganja, kratom, supaya itu bisa legal. Kita lihat Thailand itu sudah legal di sana, dan kita lihat apa yang terjadi di Thailand, angka kriminal lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum si ganja ini dilegalkan. Itu early warning ya Pak, bahwa ada gerakan-gerakan mungkin dari gerakan-gerakan tertentu yang ingin melegalkan narkotika, baik yang alami, yang memang sintetis atau memang semi sintetis, atau bahkan sekarang yang sintetis yang model jenis baru. Ada gerakan-gerakan ke arah sana. Itu mudah-mudahan sih kita semua bisa tersadar. Kita ngatur rokok aja susah Pak. Gimana kita ngatur ganja? Gimana kita ngatur kratom? Gimana kita ngatur NPS? Jangan tambah PR lagi gitu maksudnya Pak. Itu salah satu early warning kita. PR rokok aja belum selesai, kita mau ngurusin kratom sekarang. Itu akan lebih kompleks lagi gitu Pak, permasalahan bangsa ini. Terus yang kedua, ya memang di Indonesia ini memang permasalahan-permasalahan terkait dengan narkoba ini sudah sangat kompleks Pak. Belum kita ngomong tentang narkoterorisme Pak nanti. Belum sekarang narkopolitik, belakangan sudah ada calon anggota dewan daerah dan sebagainya sudah menggunakan bisnis narkoba untuk pembiayaan politiknya dan lain sebagainya. Ini juga sebagai early warning kita Pak secara bangsa, dengan tema kali ini kan Pak ya, memperkuat ketahanan bangsa gitu. Jadi saya melihat bahwa masalah narkotika ini memang perlu kita sepakati bersama. Saya sepakat Pak, sebagai 5 masalah besar extraordinary crime di Indonesia ini, selain terorisme, radikalisme, korupsi, kita semua berharap lah bahwa narkoba juga menjadi prioritas utama Pak. Jangan sampai tadi generasi emas 2045 tadi gagal gara-gara kita ngurusin kratom, ngurusin ganja, belum NPS gitu. Rokok aja belum selesai Pak, baru ngurusin yang lain gitu. Itu Pak kalau dari pendapat saya Pak. Ini kan perlu didukung oleh regulasi ya untuk bisa mencegah narkoba ini. Apakah regulasi yang ada saat ini di negara kita sudah cukup untuk mencegah peredaran narkoba atau memerangi narkoba baik di tingkat nasional maupun daerah? Kalau dari sisi regulasi, memang Undang-Undang 35 tahun 2009 sedang kami revisi kembali Pak, untuk memperkuat dari sudut pandang perundang-undangan, dasar hukum, regulasi, dan lain sebagainya. Saya yakin ya, secara pribadi kita kuat Pak secara regulasi. Yang perlu ditingkatkan malah kolaborasi Pak. Kerjanya BNN sendiri, tapi butuh unsur pemerintah, terutama pemerintah daerah, kemudian masyarakat, sampai pedesaan Pak. Karena kalau kita ngehajarnya dari perkotaan terus, justru sekarang para bandar itu menyasar desa-desa Pak. Maka kita buat program Desa Bersinar narkoba. Itu yang perlu kita kuatkan Pak, kolaborasi dari pemerintah daerah, pusat, masyarakat, kemudian media termasuk ini, dan juga dari para akademisi untuk meneliti Pak kajian-kajian tentang penanganan narkoba yang paling efektif. Nah, Pak Bambang, kan perlukan kolaborasi dari semua pihak termasuk dari pemerintah daerah. Apakah semua pemerintah daerah di kita sudah mempunyai perda mengenai penanganan narkoba ini? Ya, memang ada beberapa daerah yang belum Pak untuk memiliki perda. Kita ada 174 BNNK ya, pemerintah daerah itu sudah ya mungkin sekitar 70-80% sudah memiliki peraturan daerah tentang penanganan narkoba di daerahnya. Tapi ada juga yang belum. Nah ini perlu kolaborasi tadi Pak. Ketika ada perda tentu kita akan semakin kuat kolaborasinya. Oke, terakhir nih sebagai penutup Pak Bambang. Bagaimana sih strategi pemerintah untuk penanganan narkoba jenis baru ini? Saat ini BNN ya punya strategi khusus Pak ya untuk penanganan narkoba saat ini. Terutama memang kita lihat bahwa ada base utama ya, peredaran besar itu dari Pulau Sumatera Pak. Jadi strateginya adalah kami semua fokus ke Sumatera untuk saat ini penanganan narkoba. Jadi Kepala BNN juga sudah mengatakan kita fokus ke Sumatera dulu, kita selesaikan Sumatera, karena angka prevalensi tertinggi kan di arahnya adalah Sumatera, mulai dari Aceh sampai Lampung, itu akan dikuatkan baik secara kelembagaan, intelijennya, pemberantasannya, pencegahannya kita fokuskan Sumatera, lalu kita akan mulai kepada angka yang prevalensinya semakin yang lebih kecil dibanding di Pulau Sumatera. Oke, terima kasih Pak Bambang Setiawan atas perspektifnya. Jadi kita paham mengenai
cara baik untuk mewaspadai jenis baru ini untuk memastikan Indonesia bersinar, bersih narkoba, dan mewujudkan Indonesia emas, bukan Indonesia cemas 2045. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.